Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadiah Kandi, NIM 41200132. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih kelas B. Tugas UASnya yaitu yang pertama, menceritakan apa yang sudah dipahami dari materi UAS. Kemudian yang kedua, apa manfaat dari materi-materi tersebut. Dan yang ketiga, hal baru apa yang kita dapatkan serta yang belum dipahami dari materi-materi tersebut. Materi-materi UASnya yaitu yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, yang kedua mengenal usul fikih, yang ketiga hukum syara, yang keempat qiyas, dan yang kelima yaitu ijtihad. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai hakim, mahkum bi, dan mahkum alaih. Secara etimologi, kata hakimah berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam istilah fikih, hakim merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qad'i. Dalam kajian usul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi pembuat hukum hakiki dari hukum syariat adalah Allah, sebagaimana firman-Nya yaitu yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 57. Mahkum bih atau objek hukum, yaitu sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam istilah ulama usul fikih, yang disebut mahkum bi atau objek hukum yaitu sesuatu yang berlaku padanya hukum syara. Mahkum alaih atau subjek hukum atau juga disebut dengan pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah usul fikih, subjek hukum itu disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum, dan mahkum alaih yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Materi yang kedua yaitu Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum Islam. Ada berbagai pengertian Al-Quran, salah satunya yaitu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang membacanya dinilai beribadah. Ada beberapa otentisitas Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, yang kedua, Al-Quran ditulis dan dihafal sejak zaman Nabi dan zaman-zaman sebelumnya, dan yang ketiga, Al-Quran selalu gagal untuk dipalsukan dan dimanipulasi sepanjang zaman. Aspek mukjizat dalam Al-Quran yaitu yang pertama ada aspek mukjizat keilmuan, yang kedua aspek mukjizat kesejahteraan, yang ketiga aspek mukjizat informasi alam gaib, yang keempat aspek mukjizat informasi peristiwa yang akan terjadi, dan yang kelima aspek mukjizat legislasi hukum. Materi yang selanjutnya yaitu mengenal usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang menguraikan metode atau cara yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis. Berdasarkan nas itu pula, para ulama mengambil ilat atau alasan yang menjadi landasan hukum untuk kemaslahatan umat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai hukum syara. Hukum syara adalah seruan atau firman Allah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf, baik berupa tuntutan, pemberian pilihan, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum. Materi selanjutnya yaitu mengenai qiyas. Qiyas menurut
bahasa berasal dari akar kata posa yakisu, kiasan, yang artinya pengukuran. Para ulama usul fikih mendefinisikan bahwa kias dalam redaksi yang beragam namun memiliki makna yang sama. Sedangkan menurut istilah, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Kias juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Materi yang terakhir yaitu mengenai ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Tujuan dari ijtihad yaitu untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, dan mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Selanjutnya, manfaat-manfaat mempelajari materi tersebut yaitu yang pertama sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpangan dan kesalahan dalam istinbat. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum pada masalah-masalah cabang dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seseorang menetapkan hukum menurut hawa nafsunya, karena mengetahui metode dan kaidah istinbat serta cara berijtihad yang benar. Hal ini karena bermunculan para mujtahid dengan metode ijtihad yang berbeda-beda. Yang keempat, memberikan standar dan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, sehingga ijtihad hanya dilakukan oleh seseorang yang mampu dan tepat. Di samping itu, bagi masyarakat awam, melalui usul fikih, mereka dapat memahami bagaimana para mujtahid menetapkan hukum baik yang disepakati atau yang diperselisihkan, dan pedoman dan norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. Yang kelima, menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan para mujtahid, sehingga berbagai persoalan baru yang secara lahir belum ada nasnya dan belum ada ketetapan hukumnya di kalangan ulama terdahulu dapat ditentukan hukumnya. Yang keenam, memelihara syariat Islam dari penyalahgunaan dalil yang mungkin terjadi. Melalui usul fikih diketahui mana sumber hukum Islam yang asli yang harus dipedomani dan mana yang merupakan sumber hukum Islam yang bersifat sekunder, yang berfungsi untuk mengembangkan syariat sesuai dengan tempat dan zamannya. Dan yang terakhir yaitu menyusun kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan guna menetapkan hukum dari berbagai persoalan sosial kontemporer yang terus berkembang. Hal baru yang kita dapatkan dalam mempelajari itu sangat banyak, terutama kita bisa mengenal Al-Quran dan Sunnah, terus mengenal usul fikih, hukum syara, qiyas, dan ijtihad. Baik, tugas UAS kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.